cabang iman yang ke-34 adalah menjaga lisan. Ini menjaga lisan adalah salah satu bagian dari keimanan. Karena lisan ini meskipun bentuknya kecil tetapi luar biasa manfaat maupun bahayanya. Al-lisanu jirmuhu saghirun wa jurmuhu kabir. Lisan itu bentuknya kecil tetapi manfaat dan bahayanya itu sama-sama besarnya. Seseorang kafir hanya dengan mengucapkan dua kalimat saja yang disebut dengan kalimat syahadatain, dua kalimat syahadat, dengan niat masuk Islam. Orang kafir dengan lisannya dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah, mari kita mulai ngaji kita pagi hari ini dengan mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Kita sampai pada cabang iman yang ke-34. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala ar-rabi'u wa thalathun, utawi kang nomor 34 min syu'abil iman iku hifdzul lisani, joko lisan, amma sangking perkara la yuhtaju kang ora den butuhaken ilaihi maring ma, wa yadkhulu lan manjing fihi ing dalem ma apa al-kadzibu qoroh, wal ghibatu lan ngrasani, wan namimatu lan adu-adu, wal fuhsyu lan ucapan kang ala. Idzil Qur'anu krana utawi Al-Qur'an, was sunnatu lan sunnah iku maskhunani dan penuhi karone bidzalika kelawan mangkono-mangkono anjuran utawa perintah hifdzul lisan. Kaqaulihi ta'ala, kaya dawe Allah ta'ala, was-sadiqina was-sadiqati, lan pira-pira wong kang jujur lanang, was-sadiqati, lan pira-pira wong kang jujur wadon. Wa qaulihi ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-sadiqin. Hei wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina ittaqu, padha takwa sapa sira kabeh Allah ing Allah, wa kunu lan dadiya sapa sira kabeh utawa ana sapa sira kabeh iku ma'as shadiqin sartane pira-pira wong kang jujur. Wa qaulihi wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm, wala takfu lan aja manut sapa sira ma ing perkara laisa kang ora ana iku laka ketuwe sira bihi kelawan ma ilmun utawi ilmu. Wa qaulihi faman azlamu mimman kadzdzaba 'ala Allahi wa kadzdzaba bisidqi ija'ah alaysa fi jahannama mathwal lil kafirin. Faman mongko utawi sapane wong iku azlamu luweh zalim mimman tinimbang sangking wong kadzdzaba kang goroh sapa man 'ala Allahi ing atase Allah, wa kadzdzaba lan gorohaken bisidqi kelawan kebenaran ija'ahu tatkalane teka apa asidqu ing man, alaisa ana ta ora ana iku fi jahannama ing dalem neraka jahannam maswan utawi panggonan netep lil kafirina ketuwe pira-pira wong kang kafir. Wa qaulihi ta'ala walladzina jaa'a bisidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Walladzina utai wong jaa'a kang mustaqah sapa alladzi bisidqi kelawan kejujuran kebenaran,
wa saddaqa lan beneraken sapa allazi bihi kelawan as-sidq ulaika utai mangkono-mangkono wong hum ya ulaika iku al-muttaqun pira-pira wong kang takwa. Wa qawlihi innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba la yuflihun. Innal ladzina sak temene wong akeh yaftaruna kang padha gawe-gawe goroh sapa alladzina 'ala Allahi ing atase Allah utawa yaftaruna kang padha gawe-gawe 'ala Allahi ing atase Allah al-kadhiba ing goroh la iku la yuflihun ora padha beruntung sapa alladzina. Wali hadits Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu fi sahihain inna sidqa sak temene kejujuran iku yahdi nuduhaken apa as-sidq ilal birri maring kebagusan wa innal birra lan sak temene kebagusan iku yahdi nuduhaken ilal jannati maring swarga wa innar rajula lan sak temene wong lanang iku layasduku yakti bener-bener jujur sapa rajul hatta yuktaba sehingga den tulis sapa rajul indallahi ing dalem mungguhe Allah siddiqan halih dadi wong kang jujur wa innal kadziba lan sak temene goroh iku yahdi nuduhaken ilal fujuri maring lacut wa innal fujura lan sak temene kelacutan iku yahdi nuduhaken ilan nari maring neraka. Wa innar rajula lan sak temene wong lanang layak dzibu iku layak dzibu yakti gawe goroh sapa rajul hatta yuktaba sehingga den tulis indallahi ing dalem mungguhe Allah kadzaban halih dadi wong kang pendusta tukang goroh. Wa hadithi Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu fi sahih al-Bukhari man utai sapane wong iku ya manu jamin sapa man li maring ingsun ma ing perkara baina lahyaihi kang ing dalem antarane rahang lorone man wa malan barang lan ing barang baina fakhidaihi kang ing dalem antarane pupu lorone man admanu mongko jamin sapa ingsun lahu maring man al jannata ing swarga. Wa hadithi Abi Syuraikhin al-Khuzai fihi aidan halih malih man utai sapane wong iku kana ana sapa man iku yu'minu iman sapa man billahi kelawan Allah wal yaumil akhir lan dina akhir falyaqul mongko becik ngucap sapa wong khairan ing kebagusan au liyasmut utawa supaya meneng sapa man. Hadirin hadirat rahimakumullah, pembahasan kita pagi hari ini cabang iman yang ke-34 adalah menjaga lisan. Ini menjaga lisan adalah salah satu bagian dari keimanan. Karena lisan ini meskipun bentuknya kecil tetapi luar biasa manfaat maupun bahayanya. Al-lisanu jirmuhu saghirun wa jurmuhu kabir. Lisan itu bentuknya kecil tetapi manfaat dan bahayanya itu sama-sama besarnya. Seseorang kafir hanya dengan mengucapkan dua kalimat saja yang disebut dengan kalimat syahadatain, dua kalimat syahadat dengan niat masuk Islam. Orang kafir dengan lisannya dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka dia menjadi muslim. Yang asalnya itu neraka menjadi surga. Itu hanya dengan dua kalimat. Nah, dengan satu kalimat seseorang itu surga bisa berubah menjadi neraka. Maksudnya seseorang yang muslim bisa menjadi kafir, menjadi murtad. Kalau ada seseorang dia asalnya muslim, kemudian dengan lisannya dia mengatakan Allah itu zalim, Allah itu bodoh, maka dengan satu kalimat itu dia telah keluar dari Islam. Jika dia mati dalam keadaan itu tidak kembali kepada Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, maka tempatnya adalah jahanam selama-lamanya. Ini
luar biasanya lisan ini yang harus diperhatikan oleh setiap kita. Hati-hati dalam berucap, karena lisan bisa mendatangkan pahala yang berlimpah. Seperti yang tadi kita contohkan, orang kafir, dia sejak kecil sudah kafir, sampai tua umur 60 tahun dia masih kafir. Begitu dia mengucapkan 2 kalimat syahadat niat masuk Islam, maka al-islamu yajubbu ma qablahu, maka Islam itu menghapus semua dosa yang pernah dia lakukan sejak dia balik sampai tua. Itu semua dosanya terhapus, dan dia jika mati dalam keadaan muslim, dia akan menjadi penghuni surga selama-lamanya. Dengan lisan juga banyak sekali pahala yang bisa kita raup. Dengan berzikir, dengan mengucapkan Allah, Allah, itu saja kita sudah berpahala dengan pahala yang besar. Dengan mengucapkan La ilaha illallah afdalu zikri, maka seseorang akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Dengan membaca Al-Quran, satu hurufnya bernilai 10 kebaikan, dan begitu seterusnya. Banyak yang apabila kita memanfaatkan lisan untuk berbicara dengan ucapan-ucapan yang diridhoi oleh Allah, yang bernilai pahala indallah, maka itu akan mendatangkan keberuntungan dan mendatangkan keselamatan bagi seseorang. Tetapi sebaliknya, seseorang apabila dia tidak menjaga lisannya, maka akibatnya akan sangat-sangat buruk. Bahkan tadi yang kita paling berat adalah ketika seseorang mengucapkan sesuatu yang ucapan itu bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Bisa ucapan itu menjadikan seseorang jatuh kepada perkara yang haram, perkara yang perkara yang merupakan bagian dari dosa besar, seperti riba, seperti namimah, seperti dosa-dosa lisan lainnya yang tergolong sebagai dosa besar. Atau bisa juga menjatuhkan seseorang kepada dosa-dosa kecil dan seterusnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu menjaga lisan ini menjadi sesuatu hal yang sangat penting bagi seorang muslim. Bahwa setiap kita dalam berbicara itu hendaknya berpikir terlebih dahulu sebelum mengeluarkan ucapan-ucapan. Sebelum mengeluarkan kata-kata itu difikirkan terlebih dahulu. Difikirkan dari sisi apakah ucapan yang akan aku ucapkan itu sesuai dengan syarak atau tidak sesuai dengan syarak. Itu yang pertama difikirkan. Apakah ucapan yang akan saya ucapkan itu sesuai dengan syarak atau tidak? Kemudian apakah ucapan yang saya ucapkan itu mengandung pahala atau mengandung dosa? Apakah ucapan yang saya akan ucapkan ini itu bermanfaat atau tidak bermanfaat? Apakah ucapan yang akan saya ucapkan itu akan menyakiti hati orang lain atau tidak? Semuanya itu difikirkan sebelum seseorang mengucapkannya. Apabila ternyata ucapan-ucapan yang akan kita ucapkan tersebut ternyata sesuai dengan syarak, tidak bertentangan, kemudian mengandung pahala dan tidak menyakiti hati orang lain, maka ucapkan. Tetapi jika sebaliknya, jika setelah kita fikirkan bahwa ucapan yang akan kita ucapkan itu bertentangan dengan syarak, itu adalah bagian dari ma'asil lisan, bagian dari dosa lisan, atau sesuatu yang akan kita ucapkan itu bukan bagian dari ma'asil lisan tapi nggak ada manfaatnya sama sekali, atau ucapan yang akan kita ucapkan itu justru akan menyakiti, melukai hati orang lain, maka hentikan, jangan diucapkan. Itu adalah pilihan bagi seseorang. Kuncinya adalah berpikir sebelum seseorang itu mengucapkan kata-kata, sebelum seseorang itu mengeluarkan kalimah-kalimah dari lisannya,
maka hendaknya seseorang berpikir. Kalau seseorang tidak berpikir sebelum dia berbicara, maka akibatnya itu sangat fatal dan akan membahayakan, bukan hanya membahayakan dunia dia, tetapi juga akan membahayakan akhirat dia. Kalau membahayakan dunia dia, itu bisa jadi dengan ucapan itu, kemudian orang sakit hati, kemudian menyakiti, ganti membalas dia dengan keburukan, dengan kejahatan. Bisa jadi dengan sebab ucapan itu seseorang akan dibunuh oleh orang lain. Karena salah ucap menyakiti hati orang lain marah sehingga membunuh dia. Betapa banyak orang yang mati itu karena kesalahan lisannya. Karena salah mengucapkan kata-kata, tetapi kemudian apa? Kemudian menjadikan orang lain sakit hati, marah, kemudian membunuh dia, menyantet dia misalnya, dengan cara apapun dia kemudian disakiti, dia dan keluarganya. Betapa banyak orang yang mati karena lisannya. Betapa banyak orang yang saling bermusuhan antar tetangga, saling bermusuhan bahkan antar saudara kandung, antar karib kerabat, gara-gara ada seseorang yang mengucapkan kata-kata yang tidak difikirkan terlebih dahulu sehingga melukai, menyakiti hati orang lain. Bahkan betapa banyak suami istri itu yang kemudian saling bercerai atau bercerai gara-gara ucapan istri yang tidak difikirkan terlebih dahulu atau ucapan suami yang tidak difikirkan terlebih dahulu, sehingga kemudian satu dengan yang lain itu saling menyakiti yang kemudian menjadikan keluarga mereka itu berantakan. Bahkan orang tua dengan anak banyak yang kemudian mereka itu bertengkar dan bahkan kemudian bermusuhan itu gara-gara adalah lisan. Dari sisi duniawi, ucapan itu bisa membahayakan jika tidak difikirkan terlebih dahulu tentang manfaat dan mudaratnya. Apalagi berkaitan dengan akhirat yang akibatnya tentu akan lebih fatal dari akibat dari sisi duniawi. Karena akibatnya adalah dosa, akibatnya adalah kufur yang bisa mengancam keselamatan seseorang nanti di akhirat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak sekali orang yang mengucapkan kata-kata tanpa dia mengetahui bahwa kata-kata karena tidak difikirkan terlebih dahulu atau karena kebodohannya, kemudian dia mengucapkan sebuah kata-kata yang dia tidak mengetahui bahwa dalam ucapannya itu ada dosa. Bahkan dia tidak menganggap bahwa itu sebagai dosa, padahal ucapan itu bukan hanya sekedar dosa, tetapi adalah kekufuran. Seperti yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Innal abda la yatakallamu bil kalimati la yara biha ba'san yahwi biha finnari sab'ina kharifa. Ada seorang hamba yang dia berkata-kata dengan satu kata yang dia tidak tahu, la yara biha ba'san, dia tidak tahu bahwa kata-kata itu ada bahaya di dalamnya. Dia anggap kata-kata itu ya kata-kata biasa sajalah, nggak ada bahaya sama sekali dalam ucapan itu. Tetapi kata Nabi, meskipun orang ini menganggap bahwa dalam ucapannya itu tidak mengandung unsur bahaya sama sekali, dia tidak menganggap, dia tidak tahu kalau itu kufur, dia tidak tahu kalau itu dosa, dianggap sebagai ucapan lumrah, dianggap sebagai ucapan biasa sehari-hari dia ucapkan, tapi apa? Yahwi biha finnari sab'ina kharifa. Kata-kata itu menyebabkan dia jatuh ke dalam neraka yang jaraknya untuk jatuh dari atas ke bawah itu 70 tahun.
Dan itu adalah qa'ru jahannam, dasar neraka jahannam yang hanya ditempati oleh orang-orang yang kafir. Artinya menjadikan kata-kata itu menjadikan dia menjadi kafir. Dengan kata-kata apa? Kata-kata yang padahal dia sama sekali tidak menganggapnya sebagai dosa, apalagi kufur. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka menjaga lisan ini pun butuh ilmu, membutuhkan ilmu. Kita harus tahu ma'asil lisan, apa-apa maksiat lisan. Dalam kitab Sulamut Taufiq atau dalam kitab Mukhtasar Sulamit Taufiq karya Syekh Abdullah Al-Harari rahimahullahu ta'ala sudah dijelaskan di sana tentang ma'asil lisan, dosa-dosa lisan. Apa saja dosa-dosa yang harus dihindari oleh seseorang. Dalam kitab-kitab yang lain para ulama juga menyebutkan tentang apa? Tentang azkar, tentang ucapan-ucapan yang bermanfaat, yang baik, yang bisa menimbulkan atau membuahkan pahala indallah. Di satu sisi kita harus menjaga lisan, jangan sampai mengucapkan ucapan-ucapan yang tergolong sebagai ma'asil lisan, dosa-dosa lisan. Di sisi lain harus kita manfaatkan lisan ini untuk mengucapkan kata-kata yang bisa mengandung pahala nanti di akhirat. Itulah keselamatan dan keberuntungan bagi seseorang yang bisa menjaga lisannya. Keselamatan bagi seseorang apabila dia mampu untuk menjaga lisannya dari ma'asil lisan, keberuntungan besar bagi seseorang yang bisa memanfaatkan lisannya untuk mengucapkan kata-kata yang mengandung pahala. Jadi di satu sisi orang yang bisa berbicara itu bisa membahayakan dirinya. Di satu sisi orang yang bisa berbicara itu bisa mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Karena banyak sekali ucapan-ucapan yang juga itu mengandung pahala yang sangat besar apabila seseorang itu mengetahuinya dan dia bisa untuk mengucapkannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi harus diwaspadai di sini adalah ucapan lisan itu, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aktsaru khotoya bani Adam min lisanihi." Kebanyakan kesalahan manusia itu sumbernya adalah dari lisan, bukan dari mata, bukan dari tangan, bukan dari kaki, bukan dari telinga, tetapi kebanyakan kesalahan yang diperbuat oleh manusia itu sumbernya adalah apa? Sumbernya adalah lisan. Itu yang paling banyak. Sehingga kalau kita membaca kitab-kitab seperti kitab Sulamut Taufiq, maka ketika menyebutkan ma'asil lisan, dosa-dosa lisan, itu jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan ma'asil udhun, ma'asil ain, ma'asil yad, ma'asil rijl, dosa telinga, dosa kaki, dosa mata. Jumlahnya paling banyak itu ma'asil lisan. Itu pun hanya sebagian kecil yang disebutkan dalam kitab itu. Kalau diuraikan maka jumlahnya akan sangat-sangat banyak sekali. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menjaga lisan ini adalah sesuatu yang harus diperhatikan oleh kita yang menginginkan keselamatan nanti di akhirat. Syekh Abdullah Al-Harari rahimahullahu ta'ala mengatakan, "Alaika bitulis samti ya sahibal hija litaslama fid dunya wa yaumil qiyamah." Kalian harus memperbanyak diam. Memperbanyak diam dari keburukan, maksudnya agar kamu
sahibal hijah, wahai orang yang berakal. Kalau kamu memang orang yang berakal, maka kamu harus memperbanyak diam. Kenapa? Agar kamu selamat di dunia dan selamat di akhirat. Seperti yang sudah kita uraikan tadi, bahwa salah satu kunci keselamatan kita di dunia dan di akhirat adalah tulus somtih, memperbanyak diam. Orang yang banyak diam, maka insya Allah dia akan selamat di dunia, juga selamat di akhirat. Kalau saya diam, apakah menyakiti kamu? Tidak. Tetapi saya jika berbicara, meskipun terkadang saya tidak berniat untuk menyakiti kamu, tetapi karena tidak difikirkan terlebih dahulu, akibatnya adalah menyakiti kamu. Sementara orang yang diam, kalaupun dia tidak berbicara yang baik, misalnya dia diam saja, minimal dia sudah pahala nggak dapat, dosa nggak dapat, itu minimal. Kalau orang berbicara, banyak berbicara, itu hampir sulit atau hampir dia selalu jatuh kepada kesalahan-kesalahan kalau seseorang itu banyak berbicara. Orang yang semakin banyak berbicaranya, maka semakin sering dia melakukan kesalahan. Karena itu setan itu tidak kerasan, bahasa lainnya ya, artinya dia tidak kerasan dengan orang yang banyak diam. Kenapa? Sehingga dikatakan dalam hadis itu, atau matradatun lisyaiton, bahwa diam itu bisa mengusir setan. Sehingga kita bahasakan tidak kerasan bersama orang yang diam. Kenapa? Dia kesulitan untuk mengganggu orang yang diam. Karena yang paling banyak menyumbang kesalahan terbesar manusia itu lisan. Pokoknya orang itu banyak bicara, itu mudah sekali setan untuk menggelincirkannya. Tetapi kalau seseorang diam saja, setan ini juga bingung gimana cara menggelincirkannya. Dalam diamnya itu sulit. Sehingga dikatakan dalam sebuah hadis bahwa diam itu bisa menjadikan setan itu terusir dari dirinya, itu tidak bisa mengganggu seseorang, tidak bisa menggelincirkan seseorang dalam kemaksiatan, dalam keburukan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara kemaksiatan lisan yang disebutkan dalam kitab ini sebagai contoh yang ini harus dihindari, wajib untuk dijauhi oleh seorang muslim, adalah al-kadzib, berbohong. Wa yadkhulu fihi al-kadzib, jangan berbohong. Berbohong artinya al-ikhbar bi khilafil waqi', memberikan sebuah informasi, berita yang tidak sesuai dengan fakta, nggak sesuai dengan kenyataan. Kenyataannya A, dibilang B. Kenyataannya putih, dibilang hitam. Kenyataannya itu ke selatan, dibilang ke utara, dan seterusnya. Itu namanya berbohong. Kadzib, dan kadzib ini dalam kondisi apapun itu hukumnya adalah haram, kecuali dalam perkara yang sangat sedikit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yasluhul kadzib fi jiddin wala fi hazlin. Tidak boleh berbohong, baik dalam keadaan sungguh-sungguh maupun dalam keadaan bergurau. Meskipun seseorang itu tujuannya ngelawak, tujuannya itu biar orang itu tertawa dengan ucapan dia, tetapi jika berisi unsur kadzib, maka itu tetap hukumnya haram. Jadi berbohong dalam keadaan sungguh-sungguh itu adalah haram. Berbohong dalam keadaan bergurau itu juga sebuah hal yang diharamkan. Sekarang banyak sekali orang yang kadzib, orang yang berbohong, yang sekarang disebut sebagai menyebarkan berita hoax, berita yang nggak sesuai dengan fakta,
berita yang nggak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, maka kita jangan ikut-ikut. Jika datang sebuah berita kepada kita, maka hendaknya kita untuk memastikan berita tersebut, apakah berita itu sesuai dengan kenyataan atau nggak sesuai dengan kenyataan. Jangan buru-buru kita untuk ikut-ikut menyebarluaskannya. Apalagi sekarang zaman medsos, media sosial. Terkadang seseorang begitu dapat berita langsung dibagikan kepada orang lain, padahal dia belum meng-cross-checknya, dia belum melakukan tabayyun. Padahal perintahnya apa? In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kita harus pastikan dulu. Pastikan dulu apakah itu sesuai fakta atau tidak sesuai fakta. Jika tidak sesuai fakta, abaikan, jangan disebarluaskan. Jika sesuai fakta, pikir dulu, apakah jika saya sebarluaskan ini termasuk ghibah atau bukan? Termasuk ghibah, menyebarkan aib orang apa enggak? Kalau misalnya ini termasuk menyebarkan aib orang, termasuk ghibah, meskipun sesuai fakta, kan hukumnya juga haram. Misalnya datang berita kepada kita, si fulan itu telah melakukan perbuatan ini misalnya. Setelah dicek ternyata betul si fulan telah melakukan perbuatan itu. Tetapi dia seorang muslim, apakah kita boleh menyebarkan aibnya? Kan tidak. Tidak boleh, haram kita menyebarkan aibnya. Haram kita untuk ghibah, membicarakan keburukan dia di belakang dia dengan sesuatu yang dia tidak menyukainya apabila dia mendengarnya, yang disebut dengan ghibah. Maka jangan disampaikan kepada orang lain. Jika itu tidak mengandung ghibah, tidak mengandung namimah, tidak mengandung kadzib misalnya, harus dipikirkan dulu apakah berita itu jika kita sebarkan akan bermanfaat apa enggak sama orang lain. Kalau tidak bermanfaat, ya ngapain kita bagikan kepada orang lain. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam bermedia sosial kita juga harus bijak bijak dengan pengertian berpikir. Jangan sampai apa yang kita lakukan itu justru akan membahayakan keselamatan kita. Karena apa yang kita tulis itu sama dengan apa yang kita ucapkan. Karena tulisan itu adalah salah satu dari dua lisan. Ada lisan dengan lisan yang sebenarnya, ada yang dengan tulisan. Apa yang haram untuk diucapkan, maka itu juga haram untuk dituliskan. Baik itu ditulis dengan pulpen, dengan pena, ataupun ditulis dengan HP, itu sama. Karena sebagian ada yang nggak memahami, itu kan kalau diucapkan haram, kalau ditulis nggak apa-apa. Ada yang beranggapan seperti itu, maka itu adalah anggapan yang tidak benar. Hadirin rahimakumullah, jika sesuatu itu sudah terbukti bahwa ini sesuatu yang bagus, sesuatu yang di-share yang dibagikan kepada orang lain akan membawa manfaat kepada orang lain, maka silahkan. Misalnya pelajaran-pelajaran agama yang jelas sumbernya, pelajaran-pelajaran agama yang sudah pasti kebenarannya, maka kita bisa sebarkan kepada orang lain dalam rangka menyebarkan kebaikan. Maka kita pun akan mendapatkan pahalanya. Tetapi jika tidak, maka kita harus berusaha untuk menghindari hal yang seperti itu. Al-kadzib, al-ghibah, an-namimah, dan ucapan-ucapan buruk yang lainnya, ucapan yang berisi cacian kepada orang lain, cacian kepada Allah, cacian kepada para nabi, cacian terhadap agama, cacian terhadap sesama, itu semuanya harus dihindari oleh seseorang yang menginginkan keselamatan nanti di akhirat. Al-Quran, hadis, itu banyak sekali yang menganjurkan kita untuk menjaga lisan. Penuh Al-Quran dan hadis dikatakan dalam
kitab ini penuh dengan anjuran-anjuran untuk menjaga lisan, penuh dengan anjuran untuk mengucapkan kata-kata yang baik, dan penuh dengan larangan untuk mengucapkan ucapan-ucapan yang buruk yang bertentangan dengan syara. Nah, di sini baik dan buruknya sebuah ucapan adalah kriterianya adalah atau ukurannya adalah syara. Bagaimana Al-Quran dan hadis menganggap jika sebuah ucapan itu adalah ucapan yang buruk, maka dia adalah buruk. Jika dianggap oleh Al-Quran dan hadis bahwa ucapan itu adalah ucapan yang baik, maka itu adalah ucapan yang baik yang hendaknya kita mengucapkannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini disebutkan banyak sekali ayat Al-Quran. Di antaranya dalam surat Al-Ahzab, as-sadiqina was-sadiqat, pujian terhadap mereka yang jujur dalam berbicara, yang tidak mengucapkan kata-kata yang bohong. Kemudian dalam surat At-Taubah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-sadiqin. Kemudian dalam surat Al-Isra, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Kamu jangan, ini termasuk dalil tentang larangan al-fatwa bi ghairi ilm, berfatwa tanpa ilmu, dan ini tergolong sebagai salah satu dosa besar. Harus diwaspadai karena sekarang banyak sekali orang yang berfatwa tanpa ilmu. Dan ini bagian dari dosa besar, yaitu apabila seseorang berbicara tentang agama berdasarkan pemikirannya sendiri, berdasarkan pendapatnya sendiri. Dia berbicara tentang agama, ditanya tentang suatu agama, ini apa hukumnya misalnya, kemudian dia mengatakan menurut pendapat saya ini haram, menurut pendapat saya ini halal. Maka dia telah berbicara tentang agama berdasarkan hawa nafsunya, dia telah berfatwa dengan tanpa ilmu. Karena agama ini tidak berdasarkan pendapat seseorang, tetapi agama ini ajaran-ajarannya dinukil dari para ulama. Para ulama menukilnya dari para ulama sebelumnya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan berdasarkan pendapat seseorang. Seandainya agama ini berdasarkan pendapat seseorang, laqala man syaa ma syaa, maka seseorang akan berbicara tentang agama ini semaunya sendiri. Rusak. Orang, masyarakat pun akan bingung, gimana sih, seperti pada zaman sekarang banyak orang yang bingung. Ustadz ini bilang begini, ustadz itu bilang begitu, ustadz yang lain bilang begitu, yang beda lagi, yang ini bilang haram, yang sana bilang makruh, yang sana bilang halal. Yang mana ini yang diikuti? Mana yang sebenarnya ajaran agama itu? Karena ulah dari sebagian orang yang berbicara tentang agama berdasarkan pendapatnya sendiri. Padahal agama itu adalah dinukil dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui sanad yang bersambung sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu waspadai, jangan sampai seseorang berfatwa tanpa ilmu tentang agama. Jika seseorang tidak mengetahui suatu hukum, suatu permasalahan, ketika ditanya oleh orang lain, maka hendaknya dia kalau nggak tahu mengatakan la adri, saya tidak tahu. Atau dia mengatakan misalnya saya belum pernah mendengarnya. Atau tunggu dulu, nanti saya tanyakan kepada guru saya seminggu lagi, atau besok insya Allah akan saya jawab, dan seterusnya. Jangan seseorang kemudian berbicara tentang ilmu, menjawab sebuah pertanyaan tentang agama berdasarkan ra'yunya, berdasarkan pendapatnya sendiri. Itu bagian dari kemaksiatan yang seseorang harus menjaga lisannya
dari al-fatwa bi ghairi ilm. Faman azlamu mimman kadzdzaba 'ala Allah wa kadzdzaba bisidqi ija'ah alaysa fi jahannam mathwal lil kafirin. Nah, ini ancaman bagi mereka yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang ada yang berbohong, bukan sekedar berbohong berbohong terhadap makhluk atau mendustakan makhluk, tetapi dia juga mendustakan Allah dan Rasulnya. Allah tidak mengatakan, Allah tidak berfirman A, dia bilang Allah telah berfirman, kemudian ucapan dia sendiri diatasnamakan sebagai firman Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, dia mengatakan begitu, ternyata Rasulullah nggak pernah mengucapkan kata-kata itu. Dia sendiri yang merangkainya, kemudian diatasnamakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia membuat hadis-hadis maudhu', hadis-hadis palsu yang diatasnamakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dosanya sangat besar dan dia bahkan bisa menjadikan dalam kondisi-kondisi tertentu bisa bisa seseorang jatuh kepada kekufuran. Apabila seseorang mendustakan Allah, mendustakan Rasulullah, itu bisa menjatuhkan seseorang di dalam riddah atau kekufuran. Misalnya dia menghalalkan sesuatu yang haram, Allah mengharamkannya, tetapi dia menghalalkannya. Rasulullah menghalalkannya, tetapi dia mengharamkannya. Itu namanya mendustakan Allah, mendustakan Rasulullah, yang dalam kondisi tertentu bisa menyebabkan seseorang itu jatuh kepada riddah atau kekufuran. Sehingga di sini dikatakan alaisa fi jahannam mathwal lil kafirin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ayat berikutnya itu juga menjelaskan tentang ancaman kepada mereka yang berbuat kebohongan kepada Allah Subhanahu wa taala, kebohongan terhadap Rasulullah, dan juga bohong dengan sesama manusia. Kemudian ada beberapa hadis yang disebutkan oleh muallif dalam kitab ini terkait dengan pentingnya kita menjaga lisan. Di antaranya hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna sidqa yahdi ilal birri, wa innal birra yahdi ilal jannah, wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqan, wa innal kadhiba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilan nar, wa innar rajula la yakdhibu hatta yuktaba indallahi kadzaban. Jadi ini kejujuran dan kebohongan dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya kejujuran itu membawa kebaikan, artinya akan mengantarkan seseorang ke dalam kebaikan, dan kebaikan akan mengantarkan ke dalam seseorang ke dalam surga. Maka kejujuran ini sangat berarti dan sangat penting, seseorang harus menjaga dari kejujuran itu, artinya dia harus selalu berusaha untuk mengucapkan ucapan-ucapan yang sesuai dengan kenyataan atau yang bernilai kejujuran. Sebaliknya, kebohongan itu bisa menghantarkan seseorang kepada keburukan, kejahatan. Seseorang kalau sekali berbohong, maka itu bisa menjadikan dia berkali-kali dalam berbohong. Satu kali berbohong nanti akan merembet kepada kebohongan berikutnya. Karena jika seseorang itu ditanya misalnya, ini apa hukumnya? Haram, dia bilang begitu. Apa dasarnya? Ini, padahal dia nggak punya dasar kan. Akhirnya kan dia harus berbohong lagi. Oh, ini ada dalam kitab ini mengatakan haram, padahal nggak ada.
Sudah 2 kali bohong. Kemudian dia bicara, ditanya lagi, pada halaman berapa? Oh, nggak tahu, karena nggak ada, dia bohong lagi. Oh, pada halaman 10. Halaman 10 bagian atas atau bawah? Nggak tahu lagi, dia bohong lagi. Karena apa? Ini kebohongan, satu kali kebohongan akan membawa kebohongan-kebohongan berikutnya. Maka harus waspada, jangan sampai kita berbohong. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi kebohongan kepada Allah dan Rasulnya, kebohongan dalam agama, kebohongan dalam kehidupan sehari-hari, itu pun diharamkan, apalagi berbohong dalam urusan agama. Kemudian hadis berikutnya, hadis dalam Sahih Al-Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yadmanu li ma baina lahyaihi wa ma baina fakhidhaihi admanu lahul jannah. Ini luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menjamin padaku apa yang berada di antara 2 rahangnya, di sini apa namanya? Lisan. Wa ma baina fakhidhaihi, dan bisa menjamin apa yang berada di antara 2 pahanya, maksudnya adalah kemaluannya, admanu lahul jannah, maka aku menjamin untuknya surga. Artinya seseorang yang mampu menjaga lisannya dan mampu menjaga kemaluannya, menjaga lisannya dengan pengertian dia tidak mengucapkan kata-kata yang tergolong sebagai ma'asil lisan, dan dia mampu menjaga kemaluannya dengan pengertian dia tidak berzina, dia tidak melakukan ma'asil farji lainnya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjamin dia dengan surga. Artinya dia akan masuk ke dalam surga karena dia telah mampu menjaga lisan dan kemaluannya. Nah, ini 2 hal yang kita semuanya harus ekstra dalam menjaganya, jangan sampai jatuh ke dalam kemaksiatan. Secara umum semua anggota badan kita wajib untuk menjaganya agar tidak jatuh ke dalam kemaksiatan. Ada ma'asil ain, maksiat mata, ma'asil udhun, maksiat telinga, harus kita jaga. Ma'asil yad, ma'asil rijl, ma'asil batan, semua harus kita jaga agar kita selamat. Tetapi di sini yang lisan, ma'asil lisan dan ma'asil faraj ini harus lebih diperhatikan lagi, karena banyak orang itu kemudian jatuh ke dalam dosa besar akibat dari 2 anggota badan ini, yaitu lisan dan juga kemaluan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis yang terakhir yang disebutkan oleh muallif adalah hadis yang ada dalam Sahih Al-Bukhari juga, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Jadi lihat, pilihannya cuma 2 saja. Kalau kita ini beriman kepada Allah dan hari akhir, maka pilihan kita itu 2 dalam soal lisan ini. Pertama, berkata yang baik. Yang kedua, diam. Jika kita bisa berbicara yang baik, maka berbicaralah. Jika kita nggak bisa berbicara yang baik, maka diamlah. Hanya 2 saja pilihan kita. Nggak ada pilihan yang ketiga, berkata yang baik atau diam. Kalau kita bisa berbicara yang baik, maka jangan diam. Ada ucapan-ucapan itu kan juga hukumnya adalah wajib. Ada seseorang melihat atau mengetahui adanya kemungkaran, dia wajib apa? Al-amru bil ma'ruf
Wa nahyu 'anil munkar. Dia wajib untuk an-nahyu 'anil munkar. Untuk mencegah kemungkaran itu. Ya, tentu dengan lisannya. Ada orang Wahabi misalnya, pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab menyebarkan akidah tajsim, menjisimkan Allah, menyebarkan akidah tasybih, mereka menyerupakan Allah dengan makhluknya. Mereka menyebarkannya ke dalam ke lingkungan kita, ke masyarakat kita. Apakah kita diam? Jaga lisan, jangan ngomong misalnya. Enggak. Justru di sini kita hukumnya wajib untuk melakukan an-nahyu 'anil munkar. Mentahdzir masyarakat, kita beritahu, wahai hati-hati dengan Wahabi ini. Wahabi ini akidahnya sesat. Mereka menyebarkan ajaran kufur, mengajarkan tasybih, mengajarkan tajsim. Jauhilah, jangan ngikuti mereka. Harus kita ngomong. Kalau kita diam, padahal kita bisa berbicara, bisa melakukan an-nahyi 'anil munkar, maka kata Al-Imam Ali Ad-Daqqaq, as-saqitu 'anil haqqi syaitanun akhras. Seseorang yang diam dari kebenaran, dia tahu sesuatu yang benar, dia tahu bahwa itu adalah keliru, dia adalah sesat, dia adalah menyimpang, dia malah diam 1000 bahasa. Dibiarkan saja, diam saja dia. Bahaya kalau kita seseorang, para ulama, para kiai, para ustadz yang mengetahui tentang kesesatan dari kelompok-kelompok menyimpang seperti Wahabi, Hizbut Tahrir, Hizbul Ikhwan dan lain-lain, kemudian mereka diam, maka ini adalah pintu masuk bagi mereka, kelompok-kelompok yang sesat dan menyesatkan, untuk menyebarkan akidah sesat mereka. Kita harus bahu-membahu. Di satu sisi kita melakukan al-amru bil ma'ruf dengan cara mengajarkan ilmu-ilmu agama, membuka majelis-majelis taklim, mengajarkan ilmu-ilmu agama kepada masyarakat seluas-luasnya. Di satu sisi, jika ada kemungkaran, apalagi kemungkaran itu adalah kemungkaran yang paling mungkar. Apa kemungkaran yang paling mungkar? Yaitu kekufuran. Maka kita juga wajib untuk memperingatkan masyarakat dari bahaya kelompok itu. Awas, jangan ikuti dia. Ini akidahnya menyimpang. Nah, ini adalah bagian dari kewajiban. Jangan diam saja, karena sebagian orang no comment. Dia tidak ada komentar tentang masyarakatnya terancam dengan akidah yang rusak, dengan akidah Wahabi. Ada orang yang diam saja, padahal dia tahu bahwa apa yang disebarkannya itu adalah sesuatu yang kufur, tetapi dia mendiamkannya. Alasannya menjaga lisan. Itu bukan menjaga lisan, itu kamu jatuh kepada dosa besar jika kamu tidak berbicara tentang keburukan, tentang kemaksiatan yang dilakukan, atau tentang kekufuran, kemaksiatan yang disebarluaskan oleh kelompok-kelompok yang menyimpang. Kita nggak boleh mendiamkan Wahabi, kita nggak boleh mendiamkan Hizbut Tahrir, kita nggak boleh mendiamkan Hizbul Ikhwan, kita nggak boleh mendiamkan kelompok-kelompok sesat lainnya ketika mereka menyebarluaskan kesesatan mereka di lingkungan kita, di masyarakat kita. Kita harus ngomong, kita harus mentahdzir, kita harus memperingatkan masyarakat dari bahaya mereka. Di sisi lain, kita juga harus memberikan ilmu kepada mereka agar mereka bisa untuk membedakan bainal haqqi wal batil, antara yang hak dan yang batil, antara yang benar dan salah. Harus diberitahu. Nah, sebagian mereka belum bisa mendeteksi, sebagian besar masyarakat itu belum bisa mendeteksi mana akidah yang rusak dan mana akidah yang benar. Maka kewajiban kita memberitahukan kepada mereka dan memperingatkan mereka dari kelompok-kelompok yang sesat dan menyesatkan tersebut. Jadi apabila kita bisa berbicara yang baik, maka bicaralah. Bahkan terkadang bicara ini hukumnya wajib. Tetapi jika kita nggak bisa,
berbicara yang baik, maka diamlah. Inilah kunci keselamatan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.